Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Pada kesempatan ini acara APMF Scientific Meeting, kita bertemu dengan seorang dokter yang sangat populer di Bali, Dr. Wira Gotera. Dr. Wira, apa kabar ini? Baik banget, makasih. Oke, dokter sebagai dokter penyakit dalam yang concern sekali dengan masalah menopause. Pada kesempatan ini kan acara menopause. Tertarik sekali saya dengan istilah modifikasi dari lifestyle, exercise terutama Dr. Wira. Bagaimana kira-kira itu? Wah, itu emang target kita ya. Jadi kalau sebenarnya alam sudah mengatur bahwa sebenarnya hidup ini kan enak, dengan apa yang kita hadapi ini enak. Tinggal menjalani aja. Jadi sebenarnya nggak usah dibesar-besarkan life modification atau apa. Sebenarnya kehidupan sehari-hari dengan jalan, bagaimana menghargai alam, kita melihat alam jalan-jalan itu sudah luar biasa. Jadi artinya dengan makanan yang kita punya, jangan terjebak gitu makanan-makanan orang yang sebenarnya asing buat kita, yang dari zaman dulu itu kita sudah sehat gitu makanan kita ya, dekat dengan alam. Sekarang kita ganti meniru, mengatakan bahwa makanan yang di sana lebih baik. Aduh, sedih saya ngelihatnya. Oke, Dr. Wira, dengan dinyatakannya orang Indonesia gitu katanya di kota-kota besar yang paling malas bergerak di Indonesia itu bagaimana kira-kira itu cukup memprihatinkan untuk saya kira-kira Dr. Wira. Oh jelas, maksudnya begini, ada saya satu baca di majalah nasional gitu ya, seorang perempuan paruh umur mengatakan tidak sempat berolahraga, waktunya mepet, ada sibukannya, tapi ternyata 2/3 hampir 80% itu ternyata di depan TV 3-4 jam per hari. Itu kan gila itu sebenarnya. Nah ini yang harus kita sadarkan. Waktu mereka itu bukan tidak ada, motivasinya, pengertiannya, apa efeknya dan lain-lain. Ini dia. Oke. Dr. Wira, kita berhadapan dengan yang dikatakan midlife, umur 40-60 tahun. Di mana pada posisi tersebut mereka lagi punya kesempatan untuk eksekusi, mereka lagi jadi direktur atau GM atau punya uang atau segala macam gitu ya. Kalau misalnya ada satu model gitu, exercise, lifestyle, makanan yang memang sehat itu kira-kiranya akan bermanfaat atau tidak? Bukan ngomong bermanfaat, memang seharusnya. Jadi kita ngomong begini, seorang manajer, dia kan intelligent people. Dan dia IQ-nya saya rasa pasti tinggi. Dia akan sangat memahami mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang sehat, mana yang tidak. Dia harus bisa itu. Pasti bisa. Sehingga dia tinggal mau nggak motivasinya itu dipakai. Pemahaman saya rasa IQ-nya pasti tinggi lah seorang manajer atau eksekutif dan lain-lain itu. Permasalahannya sekarang, bisa nggak dia mengontrol lapar matanya itu? Bisa nggak mengontrol emosinya itu bahwa olahraga itu bukan cap besok. Artinya, this day you should make exercise. Tinggal memilih sekarang mau exercise yang seperti apa. Mau nurunin berat badan, mau menjaga kesehatan yang stabil berat badannya, atau mau apa? Menggedein otot, pamer gitu. Beda, itu bukan zaman lagi sekarang. Oke. Dok, ini untuk awam ini. Mereka kan juga mungkin mencari-cari gitu ya, exercise model seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya diadakan gitu ya, cara Dokter Wira gitu untuk lifestyle yang sehat, makanannya, olahraganya seperti apa, dokter keberatan nggak untuk membuat itu? Oh, sangat tidak keberatan ya. Satu, kalau kita sadar bahwa harapan hidup kita kan semakin panjang. Kita harus ngomong, laki-laki itu sebenarnya lebih rentan ketimbang perempuan. Kalau laki-laki, testosteronnya itu akan turun umur 40 tahun. Kalau perempuan saat menopause 50-an. Jauh banget. Itu yang membuat kenapa serangan jantung pada laki-laki itu 5 kali lipat ketimbang perempuan yang umur yang di bawah 50. Tapi begitu menopause sama. Nah ini satu. Terus olahraganya bagaimana? Kalau kita ngomong 40 tahun untuk laki-laki, testosteron berkurang, tentu saja olahraga yang aerobik kan. Artinya tidak vigorous, tidak yang hebat gitu. Gede-gedein badan itu androgen itu tambahan suntikan androgen umpamanya, itu sudah nggak ngomong lagi, itu pasti lewat dah. 2 staf saya udah korban itu. Artinya dia olahraga beban dan macam-macam umur 40 tahun serangan jantung, inflamasi. Terus yang bagaimana? Tentu yang aerobik. Yang aerobik itu apa? Yang memerlukan oksigen. Kita ngomong, kalau aerobik
Artinya oksigen kalau kita jalan, kalori yang dihasilkan oleh simpanan tubuh kita itu 36 kalori. Tapi kalau dia olahraga gedein badan yang vigorous itu, dia harus menyimpan satu bahan tenaga untuk 1 kalori. Sehingga badan harus digedein. Itu udah nggak lazim lagi dan itu inflamasi. Nah, olahraga yang gimana? Ya cukup jalan cepat. Atau hiking lah, step by step. Jadi olahraga yang moderat. Olahraga yang sangat bisa kita kerjakan. Oke. Dok, kalau tentang makanan bagaimana? Makanan kita, bayangin. Bisa bayangkan ya suatu saat, ini ngomong agak jauh sedikit ya. Suatu saat, nenek dari istri saya kan di Ubud nih. Oke. Nah, dia buka warung kecil, ribut-ribut di depan, ngomong-ngomong bahasa Inggris dan belepotan. Ternyata setelah itu istri saya tanya, itu siapa sih tadi ribut? Mak Dona. Dia cari gado-gado, bayangin dari Amerika ke sini cari makanan sehat, gado-gado di pinggir jalan. Makanan kita tuh luar biasa sehatnya, tapi nggak usah niru-niru. Bayangin di kota besar, di suatu koran nasional bilang 60% lebih orang obes ternyata anemis. Yang mereka konsumsi cuma protein, lemak, dan karbohidrat. Sehingga apa? Mikronutrien seperti besi dan lain-lain, sayur-sayuran mereka lupakan. Akhirnya apa? Anemi kan. Obes tapi anemi, lucu. Baik, satu lagi mungkin Dokter Wira. Kita terkenal juga dengan defisiensi vitamin D-nya tinggi ya. Kita hidup di negara tropis. Bagaimana itu Dokter Wira? Saya bilang ini benar-benar pelajaran keras tamparan buat kita ya. Satu, kita selalu menghindari muka kita atau badan kita dari sinar matahari. Karena sumber dari vitamin D yang utama adalah matahari karena kulit. Disitulah pengolahannya. Permasalahannya kita tutupin semua dan kita takut kena sinar matahari. Terutama ibu-ibu ya, maaf ya. Jadi artinya padahal orang kecantikan itu bukan warna kulit. Kalau lihat bule itu malah tergila-gila. Lihat di Kuta Bali sini kan orang berjemur supaya kulitnya berubah. Lalu kita kok memproteksi diri sehingga hampir semuanya. Dan ini sangat menyedihkan. Saya juga bikin riset tentang di sini di Bali. Vitamin D kita jelek sekali. Karena vitamin D itu gunanya luar biasa. Segala macam di dalam tubuh kita adalah sebenarnya dimulai dari vitamin D. Oke, Dokter Wira. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit ini ya. Jadi exercise yang penting untuk kita. Yang kalau umurnya di atas 40 tahun mungkin yang sifatnya lebih moderat gitu ya. Kemudian makanan-makanan sehat kita. Dan jangan lupa juga matahari itu kita diperlukan. Dan istirahat yang benar. Dok, terakhir take home message nih untuk awam apa kira-kira? Hidup ini kita hargailah dengan baik. Hargai dengan baik artinya bagaimana kita menjaga, berterima kasih pada Tuhan yang sudah memberikan lengkap kesehatan kita, organ tubuh kita yang lengkap, jaga dengan baik. Jadi saya rasa terima kasih kita dengan menjaga dan motivasi bagaimana kita belajar untuk menjaga itu dengan cara hidup yang sehat. Itu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menjaga itu. Nggak usah terjebak dengan obat-obatan atau medikamentosa yang lain. Alam sudah menyediakan itu semua. Luar biasa Dokter Wira. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita membangun lifestyle yang sehat untuk umurnya 40-60 tahun. Ini kita bersama Dr. Wira di IMS TV channel. Like and subscribe. IMS, sharing is caring with me.